Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Kali ini saya bersama dengan Bapak Sucipto, Kepala Sekolah SDN 1 Kelir. Pada pertemuan ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di 5 ITK. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Juga Pak Edi. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Pak ya, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK dan bujukan moral ini? Karena tentunya di setiap lembaga pasti akan mengalami sebuah permasalahan. Terima kasih. Dimanapun sekolah itu pasti ada kasus-kasus antara dilema etika dan dilema bujukan moral. Setiap di sekolah pasti ada. Nah kan yang namanya warga sekolah itu mesti ada kejadian-kejadian. Sehingga kita ini harus membedakan antara dilema etika yang kaitannya dengan sama-sama benar, maka kita harus mengambil yang paling benar itu kita bisa memberikan kesimpulan yaitu yang paling benar. Kalau dari bujukan moral, kita harus membela yang paling benar. Kalau yang salah itu kita beri kearahan bagaimana dia itu menyadari bahwasannya memang itu salah, yang benar ini harus kita benarkan. Lebih mudah untuk bujukan moral nih. Yeah. Kemudian selama ini nih Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama saat ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Ya, kesimpulan kita terkait dengan kalau sama-sama benar, maka kita harus mengambil dengan jalan musyawarah. Dengan musyawarah ini kita mencari yang mufakat, yang paling benar, ya kita dukung. Itu memang benar. Kalau memang itu salah, ya mari kita benahi bersama-sama. Sehingga kita ini mengambil kesepakatan yang paling benar dengan jalan musyawarah. Kemudian langkah-langkahnya Pak atau prosedur dalam yang seperti biasa Bapak lakukan selama ini apa Pak ketika ada suatu permasalahan? Apakah mungkin mengidentifikasi atau memanggil semua pihak yang terkait Pak? Ya, untuk langkah-langkah kita dalam mengidentifikasi, maka kita harus mengambil apa dari kejadian tersebut sehingga kita ini bisa menelaah, mempelajarinya sehingga kita ini tidak salah dalam memberikan keputusan. Mana ini persoalan yang benar, mana persoalan yang salah, sehingga kita ini bisa mengambil keputusan dari mengidentifikasi kejadian-kejadian yang ada. Diidentifikasi dulu mana yang benar, mana yang salah nih Pak. Ya betul. Jadi hal yang dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan di lima ITK itu berarti musyawarah itu ya Pak ya? Yeah. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di lima ITK? Tantangannya biasanya dalam kasus dilema etika ini biasanya dengan adanya kejadian-kejadian, maka anak tersebut saling mempertahankan dia yang paling benar, si ini yang paling benar, sehingga kita ini dengan adanya kejadian tersebut kita mengambil kesimpulan, kita identifikasi mana yang paling benar maka kita anggap benar, mana yang salah kita dengan catatan, maka kita ini kejadian tersebut saling menerima antara yang salah dengan yang benar, sehingga kita beri keterangan, kita beri wawasan bahwasanya kejadian ini mana yang paling benar, maka itu dianggap yang paling benar. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan
langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu yang ditanyakan oleh Bapak, maka kita ini ada dua cara. Selain ada pembinaan setiap upacara, ada pembinaan setiap ada istighosah. Apabila ada kejadian tersebut, maka kita harus spontanitas menyelesaikan sehingga kejadian-kejadian tidak terlalu lama, tidak berlarut-larut, sehingga anak tersebut saling menerima dengan adanya kejadian tersebut sehingga saling memaafkan. Berarti langsung diselesaikan Pak ya. Yeah. Kemudian Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Di dalam kami memberikan keputusan, maka perlu adanya konsultasi dengan teman-teman yang lain, guru-guru teman yang lain, sehingga bagaimana karakter anak ini, sehingga kita ini dapat menyimpulkan. Dengan tidak bisa kita ini sendirian, tanpa kerjasama dengan semua stakeholder yang ada, baik Bapak Ibu guru dan semua warga yang ada di sekolah kita ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika Pak? Kesimpulan kita dalam pengalaman-pengalaman yang ada, maka ini adalah sebagai renungan kita bersama. Dengan adanya dilema etika ini, maka dimanapun pasti ada yang namanya kesejahteraan sosial, baik di masyarakat, di siswa, itu pasti ada. Karena anak-anak ini kan sifatnya kan masih berseraungan, sehingga gesekan sedikit maka ada masalah. Maka disinilah kita perlu adanya peka terhadap kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan dilema sosial ini. Baik Bapak, demikianlah wawancara kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sami-sami. Semoga kita ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Saifur Rahman, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Telemung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Baik Pak, pada pertemuan ini saya termasuk akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Karena setiap sekolah pasti ada suatu permasalahan. Dari sini saya akan mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana ya, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi bagi saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan moral ini, mungkin yang pertama kita lihat dari nilai yang bertentangan dari kasus tersebut. Apabila dalam kasus tersebut ini mengandung kebenaran, nilai kebenaran sama-sama benar, ya, satu sisi benar dan satu sisi benar, itu dikatakan dilema etika. Sedangkan untuk kasus bujukan moral ini sudah jelas pasti yang benar dan ada kasus yang salah. Nah, itu namanya bujukan moral. Mungkin itu Pak. Baik, yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan
yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau untuk mengambil keputusan pada kasus yang sama-sama benar, ya mungkin kita lihat tingkat kebenarannya, ya realitas mungkin yang paling benar, atau kita bisa bermusyawarah dengan teman-teman guru untuk mencari solusi mengambil keputusan mana yang paling tepat, mana yang paling benar. Dan mungkin nanti juga kalau kita ambil salah satu yang pasti kan sama-sama benar nih. Nah ini nanti bisa kita kasih pengertian lah untuk yang satu yang tidak kita ambil dengan cara kita ngomong bersama lah, untuk bersama. Berarti bisa diterima oleh semua pihak. Nah ya, asal bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian langkah-langkah prosedur Pak, yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak, terkait pengambilan? Langkah-langkah prosedurnya itu tadi, Identifikasi dulu. iya, kita identifikasi permasalahannya. Apabila memang kita butuhkan untuk kita bicarakan bersama seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara bermusyawarah, mungkin lebih baik untuk mengambil keputusan dengan teman-teman guru misalkan, atau dengan teman-teman guru yang lebih senior daripada kita, yang lebih pengalaman gitu. Ya mungkin dengan cara seperti itu prosedur kita ambil. Hal-hal apa Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif, iya, musyawarah tadi, kembali ke musyawarah tadi. Jadi kita tanyalah pada teman guru ataupun kepada teman yang lebih senior itu tadi. Ya, jadi bisa diterima oleh semua pihak ya Pak ya? Iya, pastinya harus seperti itu. Nanti keputusannya harus intinya sama-sama legowo. Iya, sama-sama legowo. Karena ini sekaligus benar sama benar. Iya. Kemudian hal apa saja Pak ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, ketika dua pihak ini sama-sama mengandung nilai kebenaran? Tantangannya ini apa Pak selama ini Bapak alami? Tantangan ini mungkin apa yang memberi pengertian itu mungkin yang satu bisa menerima itu. Iya, bisa seperti itu. Jadi mungkin kalau kita sampai salah dalam memutuskan, kan pastinya akan mengakibatkan kekecewaan pada yang lain, salah satu pihak gitu. Iya, yang pastinya kita harus tetap memberikan pengertian itu tadi, pengertian. Kita ambil yang terbaik lah untuk sekolah kita. Jadi tantangannya adalah memberi pengertian ke salah satu pihak. Iya, betul, memberikan pengertian pada satu pihak itu tidak mudah juga kan diterima pastinya. Karena pasti ego yang sana juga, kan. Ini yang menjadi tantangan besar juga. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama meredam egonya, kemudian bisa saling menerima. Gitu. Baik Pak. Apakah ada tata kala Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri dalam menyelesaikan? Baik itu dalam bentuk prosedur, mungkin seperti apa Pak yang Bapak jalankan selama ini Pak? Kembali lagi pada identifikasi tadi ya, identifikasi masalah. Kalau memang masalah tersebut sangat mendesak, dan membutuhkan keputusan yang sangat mendesak, mungkin bisa kita langsung selesaikan pada waktu itu. Akan tetapi kalau memang kita masih membutuhkan fakta-fakta yang lain, kemudian membutuhkan pelaku, mungkin ya, identifikasi pelaku itu tadi mungkin kita bisa dijadwalkan entah kapan kita selesaikan dengan cara bermusyawarah atau bersama itu. Baik Pak, dari
masalah tadi, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Ya, seperti yang saya katakan bahwa kita tetap membutuhkan teman, ya, membutuhkan teman rekan kerja, seperti rekan guru ataupun teman-teman yang lebih senior dari kita. Jadi kita tidak bisa terlepas dari itu untuk mengambil satu keputusan dalam satu sekolah. Baik Pak, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di 5 etika Pak? Yang jelas pembelajaran. Iya, hikmah mungkin. Iya. Mungkin ya pengalaman, pembelajaran, kemudian dari sini kita dapat dapat mengambil keputusan secara bijak. Iya. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian kita juga harus adil dalam mengambil keputusan. Jadi hanya mungkin ya itu tadi, kita harus adil, ya, kita bisa biar bisa diterima semua pihak. Ya, kemudian kita juga harus bijak di situ Pak, dalam mengambil keputusan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Yes, Kita sama-sama. meluangkan waktu ke Yes, wawancara. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Ya. Terima kasih Oke. Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.